Ada momen-momen sunyi dalam hidup yang sering luput dari perhatian. Saat tidak ada sorotan, tidak ada pujian. Bahkan tidak ada yang benar-benar melihat apa yang kita lakukan. Namun justru di sanalah karakter seseorang diam-diam terbentuk, bukan dari apa yang ditampilkan, tetapi dari bagaimana ia bersikap ketika tidak ada yang menilai. Mungkin kamu pernah merasa biasa saja, tidak menonjol, atau bahkan diremehkan. Tapi tanpa disadari, ada sikap-sikap kecil dalam dirimu yang justru menunjukkan kelas yang tidak semua orang miliki. Sikap tenang saat keadaan kacau, kemampuan menahan diri ketika emosi memuncak, dan pilihan untuk tetap rendah hati, meski punya alasan untuk sombong. Itulah kekuatan yang sering tidak terlihat. Dalam stoikisme, kebesaran seseorang tidak diukur dari pengakuan, melainkan dari pengendalian diri, dari bagaimana ia tetap teguh pada nilai, tanpa perlu validasi. Jadi kalau kamu punya sikap ini, bisa jadi diam-diam kamu jauh lebih berkelas dari yang kamu kira. Poin 1. Tidak reaktif terhadap hal kecil yang menguras energi. Tidak semua hal layak mendapatkan reaksi dari kita. Dan disitulah letak perbedaan antara sekadar hidup dengan hidup yang berkelas. Di zaman yang serba cepat ini, kita begitu mudah terseret oleh hal-hal kecil yang sebenarnya tidak memiliki nilai berarti dalam hidup kita. Komentar singkat di media sosial, sikap orang lain yang kurang menyenangkan, atau situasi sepele yang tidak berjalan sesuai harapan, semuanya seolah memancing kita untuk bereaksi. Seolah-olah kita harus menanggapi, harus membalas, harus menunjukkan sesuatu. Namun tanpa disadari, setiap reaksi yang tidak perlu adalah energi yang terkuras sia-sia. Seseorang yang berkelas memahami bahwa tidak semua hal pantas mendapat perhatian. Ia tidak membiarkan emosinya dikendalikan oleh hal-hal kecil yang bersifat sementara. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia mampu membedakan mana yang penting dan mana yang hanya gangguan sesaat. Dalam sudut pandang stoikisme, ini adalah bentuk penguasaan diri yang paling mendasar. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita. Perkataan orang, sikap mereka, atau keadaan yang tiba-tiba berubah. Namun kita selalu punya kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Dan disinilah banyak orang kehilangan arah. Mereka bereaksi terhadap segalanya. Terpancing oleh opini, terjebak dalam perbandingan, tersulut oleh hal-hal yang bahkan tidak akan berarti dalam beberapa hari ke depan. Hidup mereka menjadi penuh, bukan oleh hal besar, tetapi oleh beban kecil yang terus menumpuk. Sebaliknya, orang yang tidak reaktif memilih diam ketika tidak perlu bicara. Ia memilih tenang ketika tidak perlu marah. Ia memberi jarak antara stimulus dan respons, sebuah ruang kecil yang justru menentukan kualitas hidupnya. Sikap ini bukan berarti menekan emosi atau berpura-pura tidak merasa. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa seseorang mengenal dirinya dengan baik. Ia sadar kapan harus merespons dan kapan lebih baik melepaskan. Ia tidak membiarkan setiap hal kecil mengganggu kestabilan batinnya. Karena ia paham, ketenangan adalah aset. Dan dalam konteks kesehatan mental, ini menjadi semakin penting. Tidak reaktif berarti kamu melindungi dirimu dari kelelahan emosional yang tidak perlu. Kamu tidak membiarkan dunia luar terus-menerus menarik perhatianmu ke arah yang melelahkan. Kamu memilih untuk menjaga ruang pikiranmu tetap jernih. Bayangkan berapa banyak energi yang bisa kamu simpen hanya dengan tidak menanggapi hal-hal yang memang tidak layak ditanggapi. Di dunia yang bising ini, kemampuan untuk tidak bereaksi adalah kekuatan yang jarang dimiliki. Banyak orang merasa harus selalu hadir, selalu merespons, selalu terlibat. Padahal, justru dalam keheningan itulah kualitas diri terbentuk. Karena pada akhirnya, bukan seberapa sering kamu bereaksi yang menentukan siapa dirimu, tetapi seberapa bijak kamu memilih untuk tidak bereaksi. Dan jika kamu sudah sampai pada titik itu, di mana kamu tidak lagi mudah terseret oleh hal-hal kecil yang menguras energi, maka tanpa perlu kamu tunjukkan, tanpa perlu kamu jelaskan, kamu sudah berada di level yang berbeda. Diam-diam kamu lebih berkelas dari kebanyakan orang. Poin 2. Tidak haus validasi dari orang lain. Ada satu kecenderungan yang semakin halus namun kuat dalam kehidupan modern. Keinginan untuk diakui, bukan sekadar dihargai, tetapi dilihat, dipuji, dan divalidasi oleh orang lain. Tanpa disadari, banyak dari kita mulai mengukur nilai diri dari respons luar,
dari seberapa banyak apresiasi yang datang, dari seberapa sering kita dianggap cukup oleh orang lain. Namun, di titik tertentu pencarian validasi ini justru menjadi beban yang tidak terlihat. Seseorang yang tidak haus validasi memahami satu hal mendasar. Nilai dirinya tidak bergantung pada penilaian siapapun. Ia tidak menunggu pengakuan untuk merasa berarti dan tidak kehilangan arah hanya karena tidak mendapatkan perhatian. Bukan karena ia menutup diri dari dunia, tetapi karena ia memiliki pusat kendali yang berada di dalam dirinya sendiri. Dalam perspektif stoikisme, ini adalah bentuk kebebasan yang sejati. Ketika seseorang tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada opini orang lain, maka ia terbebas dari fluktuasi emosi yang tidak perlu. Ia tidak terangkat terlalu tinggi oleh pujian dan tidak terjatuh terlalu dalam oleh kritik. Sebaliknya, banyak orang hidup dalam lingkaran yang melelahkan. Mereka melakukan sesuatu bukan karena itu benar atau bermakna, tetapi karena ingin dilihat. Mereka menahan diri, mengubah sikap, bahkan mengorbankan prinsip semata agar diterima. Dan ketika validasi itu tidak datang, muncul rasa ragu, cemas, bahkan kehilangan arah. Disinilah letak perbedaannya. Orang yang berkelas tidak membutuhkan sorotan untuk tetap bersinar. Ia tahu apa yang ia lakukan. Ia memahami alasannya dan itu sudah cukup. Ia tidak sibuk membuktikan diri kepada semua orang, karena ia tidak merasa perlu menjelaskan nilainya kepada dunia. Sikap ini bukan berarti menolak apresiasi atau menutup diri dari masukan. Justru sebaliknya, ia tetap terbuka namun tidak bergantung. Ia bisa menerima pujian tanpa menjadi ketergantungan dan menerima kritik tanpa merasa runtuh. Ada jarak yang sehat antara dirinya dan opini orang lain. Dalam konteks kesehatan mental, ini adalah fondasi yang sangat kuat. Ketika kamu tidak lagi mengejar validasi, kamu tidak mudah cemas terhadap penilaian. Kamu tidak terus-menerus merasa harus cukup di mata orang lain. Kamu tidak hidup dalam tekanan untuk selalu terlihat baik, berhasil atau sempurna. Kamu menjadi lebih jujur pada dirimu sendiri. Bayangkan betapa ringannya hidup ketika kamu tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ketika tindakanmu lahir dari kesadaran, bukan dari kebutuhan untuk diterima. Ketika kamu tetap berjalan, bahkan tanpa tepuk tangan. Di dunia yang penuh dengan pencitraan, sikap ini adalah bentuk keanggunan yang jarang terlihat. Tidak mencolok, tidak berisik, namun memiliki kedalaman yang kuat. Karena seseorang yang tidak haus validasi, tidak mudah digoyahkan. Dan pada akhirnya, bukan seberapa banyak orang yang mengakui kamu yang menentukan kualitas dirimu, tetapi seberapa kokoh kamu mengenal dan menerima dirimu sendiri. Jika kamu sudah berada di titik itu, di mana kamu tetap utuh tanpa harus selalu dilihat, maka tanpa perlu pengakuan apapun, kamu sudah melangkah lebih jauh dari kebanyakan orang. Diam-diam, kamu memang lebih berkelas. Poin 3. Menyaring apa yang kamu konsumsi, media dan lingkungan. Apa yang kamu lihat setiap hari, apa yang kamu dengar, dan dengan siapa kamu menghabiskan waktu, semuanya perlahan membentuk cara berpikirmu tanpa kamu sadari. Tidak selalu terasa di awal, tidak selalu tampak secara langsung. Namun seperti air yang menetes pelan, ia mengisi ruang batinmu sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menentukan bagaimana kamu memandang hidup. Di era di mana informasi datang tanpa henti, menyaring apa yang kita konsumsi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Setiap konten yang masuk ke pikiranmu membawa pengaruh, entah itu kegelisahan, perbandingan, ketakutan, atau bahkan dorongan yang tidak sehat. Dan seringkali, kita membiarkannya masuk begitu saja, tanpa pertimbangan. Seseorang yang berkelas memahami bahwa pikirannya adalah ruang yang harus dijaga. Ia tidak membiarkan sembarang hal mengisi kesadarannya, bukan karena ia ingin membatasi diri, tetapi karena ia tahu bahwa tidak semua hal layak untuk diberi tempat. Dalam stoikisme, menjaga kejernihan pikiran adalah bagian dari pengendalian diri. Kita mungkin tidak bisa menghentikan dunia dari berbicara, tetapi kita selalu bisa memilih apa yang ingin kita dengar dan apa yang sebaiknya kita abaikan. Banyak orang merasa lelah secara mental, namun tidak menyadari sumbernya. Bukan karena hidup mereka terlalu berat, tetapi karena pikiran mereka terus-menerus dipenuhi oleh hal-hal yang tidak perlu. Konten yang memicu kecemasan, lingkungan yang penuh energi negatif, percakapan yang hanya berisi keluhan tanpa arah. Semuanya menjadi beban yang tidak terlihat. Dan ironisnya,
Itu semua seringkali kita izinkan. Menyaring bukan berarti menutup diri dari realitas, tetapi memilih dengan sadar apa yang memberi dampak baik bagi dirimu. Kamu mulai bertanya, apakah ini membuatku lebih tenang atau justru lebih gelisah? Apakah ini membangun atau perlahan merusak cara pandangku? Orang yang mampu melakukan ini tidak akan mudah terombang-ambing oleh opini publik. Ia tidak cepat terpengaruh oleh tren, tidak larut dalam perbandingan yang tidak sehat, dan tidak membiarkan dirinya terseret dalam arus yang melelahkan. Ia memilih dengan tenang. Lingkungan juga memiliki peran yang sama kuatnya. Siapa yang kamu dengarkan, siapa yang kamu percayai, dan siapa yang kamu biarkan dekat, semuanya memengaruhi kualitas hidupmu. Bukan tentang menjauh dari orang lain, tetapi tentang memahami bahwa tidak semua kedekatan membawa kebaikan. Ada saat di mana menjaga jarak adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Dalam konteks kesehatan mental, kemampuan untuk menyaring ini adalah benteng yang melindungi kestabilan batinmu. Kamu tidak lagi membiarkan hal-hal di luar kendali merusak ketenanganmu dari dalam. Kamu menjaga agar pikiranmu tetap jernih, tidak dipenuhi kebisingan yang tidak perlu. Karena pada akhirnya, hidup tidak hanya tentang apa yang terjadi di luar dirimu, tetapi juga tentang apa yang kamu izinkan masuk ke dalam dirimu. Dan jika kamu sudah sampai pada kesadaran itu, bahwa tidak semua harus kamu lihat, tidak semua harus kamu dengar, dan tidak semua harus kamu ikuti, maka kamu sedang membangun kualitas diri yang tidak terlihat, namun sangat kuat. Diam-diam, dari cara kamu memilih apa yang kamu konsumsi, terlihat bahwa kamu bukan lagi sekadar mengikuti dunia, tetapi mulai mengendalikannya dari dalam. Dan disitulah, kelasmu benar-benar terbentuk. Point 4. Jujur pada perasaan sendiri tanpa drama berlebihan. Ada satu hal yang sering disalahpahami dalam kehidupan emosional kita. Kejujuran pada perasaan dianggap harus selalu diekspresikan secara penuh, tanpa batas. Seolah-olah setiap emosi yang muncul harus segera diluapkan, harus ditunjukkan, harus didengar oleh orang lain. Padahal kejujuran yang sejati tidak selalu membutuhkan panggung. Jujur pada perasaan bukan berarti membiarkan emosi menguasai diri. Bukan pula berarti menekan hingga menghilang. Ada ruang di tengah, ruang yang tenang di mana seseorang mampu mengenali apa yang ia rasakan tanpa harus membesar-besarkannya. Seseorang yang berkelas memahami perbedaan ini. Ia tidak menyangkal ketika merasa lelah, tidak berpura-pura kuat ketika sedang rapuh. Ia mengakui perasaannya dengan jujur, namun tidak menjadikannya alasan untuk bertindak berlebihan. Ada kedewasaan dalam cara ia merespons emosi. Tidak meledak, tidak pula menghilang, tetapi hadir dengan kesadaran. Dalam sudut pandang stoikisme, emosi bukan musuh yang harus dilawan, melainkan sinyal yang perlu dipahami. Kita tidak dituntut untuk menjadi tanpa rasa, tetapi untuk tidak diperbudak oleh rasa itu sendiri. Dan disinilah banyak orang terjebak, antara meluapkan secara impulsif atau menekan hingga akhirnya meledak di waktu yang salah. Keduanya sama-sama melelahkan. Di tengah tekanan hidup yang semakin kompleks, banyak orang membawa beban emosional yang tidak terselesaikan. Ada yang memilih untuk menutup diri sepenuhnya, hingga kehilangan koneksi dengan perasaannya sendiri. Ada pula yang mengekspresikan segalanya secara berlebihan, hingga setiap emosi menjadi drama yang menguras energi. Namun keseimbangan selalu berada di antara dua ekstrim itu. Jujur tanpa drama berarti kamu tahu apa yang kamu rasakan, tanpa harus membuktikannya kepada siapapun. Kamu bisa mengatakan, aku sedang tidak baik-baik saja, tanpa perlu membangun narasi yang memperbesar luka. Kamu bisa merasa marah, tanpa harus melukai orang lain. Kamu bisa merasa sedih tanpa harus tenggelam di dalamnya. Ini bukan tentang menahan diri secara kaku, tetapi tentang memiliki kendali. Orang yang mampu melakukan ini tidak akan mudah terbawa suasana. Ia tidak menjadikan emosinya sebagai pusat dari segala keputusan. Ia memberi jeda, sebuah ruang kecil antara apa yang dirasakan dan apa yang akan dilakukan. Dan justru di ruang itulah kebijaksanaan muncul. Dalam konteks kesehatan mental, ini adalah kemampuan yang sangat berharga. Ketika kamu jujur pada perasaanmu, kamu tidak lagi hidup dalam penyangkalan. Namun ketika kamu tidak membesar-besarkannya, kamu juga tidak membiarkan emosi itu mengambil alih hidupmu. Kamu tetap utuh. Bayangkan ketenangan yang lahir dari memahami dirimu sendiri tanpa harus selalu menjelaskannya kepada dunia. Tidak semua perasaan harus diumumkan. Tidak semua luka harus diperlihatkan.
Ada kekuatan dalam diam yang sadar, dalam menerima tanpa harus memperkeruh keadaan. Karena pada akhirnya, kedewasaan emosional bukan tentang seberapa banyak kamu merasakan, tetapi tentang seberapa bijak kamu mengelola apa yang kamu rasakan. Dan jika kamu sudah sampai di titik itu, di mana kamu bisa jujur tanpa berlebihan, bisa merasakan tanpa kehilangan kendali, maka tanpa perlu kamu katakan, tanpa perlu kamu tunjukkan, ada kualitas dalam dirimu yang berbeda. Diam-diam, dari cara kamu memperlakukan perasaanmu sendiri, terlihat bahwa kamu telah bertumbuh. Dan disitulah kelas itu benar-benar terpancar. Poin 5. Tidak membandingkan diri secara berlebihan. Ada satu kebiasaan halus yang sering kita anggap wajar, padahal diam-diam menggerus ketenangan batin, membandingkan diri. Bukan sekadar melihat orang lain sebagai referensi, tetapi menjadikan pencapaian mereka sebagai tolok ukur nilai diri kita sendiri. Tanpa disadari, kita mulai mengukur hidup dari luar, dari apa yang terlihat, dari apa yang dipamerkan, dari apa yang tampak lebih cepat, lebih tinggi, atau lebih sempurna. Dan disitulah banyak orang kehilangan arah. Membandingkan diri secara berlebihan tidak pernah benar-benar membawa kita ke pertumbuhan. Ia hanya melahirkan dua kemungkinan, merasa lebih rendah atau merasa lebih unggul. Keduanya sama-sama rapuh. Yang satu mengikis kepercayaan diri, yang lain membangun kesombongan yang bergantung pada kondisi luar. Seseorang yang berkelas memahami bahwa hidup bukanlah perlombaan yang harus dimenangkan dengan mengalahkan orang lain. Ia tidak menutup mata terhadap pencapaian orang lain, tetapi juga tidak menjadikannya sebagai ukuran untuk menilai dirinya. Ia tahu bahwa setiap orang berjalan di jalur yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dan dengan beban yang tidak selalu terlihat. Dalam sudut pandang stoikisme, fokus utama bukanlah pada apa yang dimiliki orang lain, melainkan pada apa yang bisa kita kendalikan dalam diri sendiri. Ketika perhatian kita terus-menerus tertuju keluar, kita kehilangan kendali atas batin kita. Kita menjadi mudah gelisah, mudah merasa kurang, dan terus-menerus merasa tertinggal. Padahal, tidak semua yang terlihat itu utuh. Di era di mana kehidupan sering ditampilkan dalam versi terbaiknya, perbandingan menjadi semakin tidak sehat. Kita melihat hasil tanpa proses, melihat puncak tanpa mengetahui dasar yang pernah dilalui. Dan ketika kita membandingkan diri dengan gambaran yang tidak lengkap, kita sedang menempatkan diri dalam standar yang tidak adil. Orang yang tidak membandingkan diri secara berlebihan memilih untuk kembali ke dalam. Ia lebih tertarik pada perkembangan dirinya sendiri daripada pencapaian orang lain. Ia bertanya, apakah aku lebih baik dari diriku yang kemarin? Bukan apakah aku lebih baik dari orang lain? Ini adalah pergeseran yang sederhana, namun sangat mendalam. Dengan cara ini, ia tidak lagi hidup dalam tekanan untuk mengejar bayangan orang lain. Ia berjalan dengan ritmenya sendiri, tanpa terburu-buru, tanpa merasa tertinggal. Ia memahami bahwa proses yang ia jalani memiliki nilainya sendiri, meskipun tidak selalu terlihat oleh dunia. Dalam konteks kesehatan mental, sikap ini membawa ketenangan yang nyata. Ketika kamu berhenti membandingkan diri, kamu berhenti menciptakan luka yang sebenarnya tidak perlu. Kamu tidak lagi merasa kurang hanya karena orang lain terlihat lebih. Kamu tidak lagi memaksakan diri untuk mencapai sesuatu hanya demi memenuhi ekspektasi yang bukan milikmu. Kamu mulai menerima perjalananmu sendiri. Ini bukan tentang menurunkan standar atau berhenti berkembang. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kedewasaan dalam menetapkan arah. Kamu tetap bertumbuh, tetapi bukan karena tekanan dari luar, melainkan karena kesadaran dari dalam. Dan di dunia yang penuh dengan perbandingan, kemampuan untuk tetap fokus pada diri sendiri adalah kualitas yang jarang dimiliki. Tidak mencolok, tidak berisik, tetapi memiliki kekuatan yang stabil. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat atau paling tinggi, tetapi tentang siapa yang paling jujur menjalani prosesnya sendiri. Jika kamu sudah sampai pada titik di mana kamu tidak lagi terjebak dalam perbandingan yang melelahkan, di mana kamu bisa menghargai dirimu tanpa harus melihat ke kiri dan ke kanan, maka tanpa perlu kamu sadari, kamu telah melampaui banyak orang. Diam-diam, dari cara kamu memandang dirimu sendiri, terlihat bahwa kamu tidak lagi mencari nilai di luar. Dan disitulah kelas itu benar-benar hadir dalam dirimu. Poin 6. Menetapkan batasan tanpa takut kehilangan orang.
Ada satu kemampuan yang sering dianggap keras, padahal justru lahir dari kesadaran yang matang, menetapkan batasan. Bagi sebagian orang berkata, tidak terasa seperti risiko. Seolah-olah setiap penolakan akan menjauhkan orang, merusak hubungan, atau membuat kita terlihat tidak peduli. Akibatnya, banyak yang memilih untuk mengiyakan segalanya, mengorbankan diri secara perlahan, demi menjaga kehadiran orang lain. Namun tanpa disadari, kehilangan diri sendiri jauh lebih mahal daripada kehilangan orang yang tidak menghargai batasmu. Seseorang yang berkelas memahami bahwa batasan bukanlah bentuk penolakan terhadap orang lain, melainkan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Ia tahu bahwa tidak semua hal harus ia terima, tidak semua permintaan harus ia penuhi, dan tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan mengorbankan ketenangan batin. Dalam sudut pandang stoikisme, ini adalah wujud dari pengendalian atas apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain merespons keputusan kita, tetapi kita selalu punya hak untuk menentukan apa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Dan disinilah keberanian itu diuji. Menetapkan batasan berarti siap menghadapi kemungkinan tidak disukai. Berarti siap melihat beberapa orang menjauh. Namun orang yang matang secara emosional memahami bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun dari rasa takut kehilangan, melainkan dari rasa saling menghargai. Ia tidak mempertahankan kedekatan dengan cara mengorbankan dirinya. Ia tidak terus hadir di tempat yang menguras energi hanya karena tidak enak untuk pergi. Ia memilih dengan sadar, bukan dari rasa bersalah, tetapi dari pemahaman bahwa dirinya juga berharga. Banyak orang terjebak dalam hubungan yang melelahkan, bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka tidak berani menetapkan batas. Mereka terus memberi, terus menyesuaikan diri, terus menahan, hingga akhirnya merasa kosong. Dan ketika itu terjadi, yang tersisa bukan lagi hubungan yang sehat, melainkan ketergantungan yang tidak seimbang. Sementara itu, orang yang mampu menetapkan batasan tetap bisa bersikap hangat, tetap bisa peduli, namun tidak kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia tahu kapan harus hadir dan kapan harus menarik diri. Ia tidak menjelaskan terlalu banyak, tidak membenarkan setiap keputusan, karena ia tidak membutuhkan persetujuan untuk menjaga dirinya. Dalam konteks kesehatan mental, ini adalah fondasi yang sangat penting. Tanpa batasan, pikiran dan emosimu akan terus terbuka bagi hal-hal yang menguras. Kamu akan sulit membedakan mana yang menjadi tanggung jawabmu dan mana yang sebenarnya bukan milikmu. Dan perlahan kamu akan merasa lelah tanpa tahu kenapa. Menetapkan batasan adalah cara untuk mengatakan, aku menghargai diriku, bukan dengan sikap keras, bukan dengan menjauh tanpa alasan, tetapi dengan kejelasan, dengan ketenangan, dengan keyakinan bahwa kamu tidak harus kehilangan dirimu demi mempertahankan siapapun. Dan menariknya, justru dari batasan inilah, hubungan yang benar-benar sehat akan bertahan. Orang yang tepat tidak akan pergi hanya karena kamu menjaga dirimu. Sebaliknya, mereka akan memahami, bahkan menghargainya, karena pada akhirnya, kualitas hubungan tidak ditentukan dari seberapa lama kamu bertahan, tetapi dari seberapa utuh kamu tetap menjadi dirimu sendiri di dalamnya. Jika kamu sudah mampu berada di titik ini, di mana kamu bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah, bisa menjaga jarak tanpa rasa takut, dan bisa memilih tanpa kehilangan arah, maka tanpa perlu kamu jelaskan, terlihat jelas bahwa kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Diam-diam, dari cara kamu menjaga dirimu sendiri, terpancar kualitas yang tidak semua orang miliki, dan disitulah kelas itu benar-benar terlihat. Poin 7. Tetap tenang di tengah ketidakpastian hidup. Ada fase dalam hidup yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa sepenuhnya dipahami. Fase di mana rencana tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kepastian terasa menjauh, dan masa depan seolah diselimuti kabut. Dalam situasi seperti ini, banyak orang kehilangan arah. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terbiasa bergantung pada kepastian. Padahal hidup tidak pernah benar-benar menjanjikan itu. Ketidakpastian bukanlah penyimpangan dari hidup, melainkan bagian dari hidup itu sendiri. Namun, yang membedakan adalah bagaimana seseorang menyikapinya. Ada yang panik, mencoba mengendalikan segala hal di luar jangkauannya. Ada yang tenggelam dalam kekhawatiran,
membayangkan kemungkinan terburuk yang bahkan belum tentu terjadi. Dan ada pula yang memilih untuk tetap tenang, bukan karena tidak peduli, tetapi karena memahami batas kendali dirinya. Seseorang yang berkelas tidak menunggu segalanya menjadi pasti untuk merasa damai. Ia membangun ketenangan dari dalam, bukan dari kondisi di luar. Ia sadar bahwa tidak semua hal bisa dipastikan, namun selalu ada satu hal yang bisa ia pegang, cara ia merespons keadaan. Dalam sudut pandang stoikisme, inilah inti dari keteguhan batin. Kita tidak dituntut untuk mengetahui masa depan, tetapi untuk siap menghadapinya. Kita tidak perlu memastikan semua berjalan sempurna, tetapi cukup memastikan bahwa diri kita tetap utuh dalam setiap keadaan. Dan disinilah banyak orang goyah. Mereka mencoba mencari kepastian di tempat yang tidak menjanjikannya. Mereka ingin jawaban yang jelas untuk setiap langkah, ingin jaminan untuk setiap usaha, ingin hasil yang bisa diprediksi sebelum berani bergerak. Ketika itu tidak mereka dapatkan, muncul kecemasan yang perlahan menggerus ketenangan. Namun orang yang mampu tetap tenang memahami bahwa ketidakpastian bukanlah musuh yang harus dilawan. Ia adalah ruang di mana ketahanan diri diuji. Ia adalah kesempatan untuk belajar percaya, bukan pada hasil tetapi pada proses. Ia tidak terburu-buru menyimpulkan ketika keadaan belum jelas. Ia tidak membiarkan pikirannya dipenuhi skenario yang belum tentu terjadi. Ia memberi ruang bagi waktu untuk berjalan, sambil tetap melakukan apa yang bisa ia kendalikan di saat ini. Ini bukan bentuk pasrah tanpa arah, melainkan ketenangan yang aktif. Dalam konteks kesehatan mental, sikap ini menjadi sangat berharga. Ketika kamu mampu menerima ketidakpastian tanpa kehilangan kendali, kamu tidak lagi hidup dalam tekanan untuk selalu tahu segalanya. Kamu tidak memaksakan jawaban atas hal-hal yang memang belum waktunya terjawab. Kamu belajar untuk hadir di saat ini, tanpa terus-menerus ditarik oleh kekhawatiran tentang masa depan. Kamu menjadi lebih stabil. Bayangkan kekuatan yang muncul ketika kamu tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan. Ketika kamu bisa tetap berdiri, bahkan saat arah belum sepenuhnya jelas. Ketika kamu tetap melangkah, meski tanpa jaminan. Di dunia yang penuh ketidakpastian, ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling jarang terlihat. Tidak berisik, tidak dramatis, tetapi kokoh. Karena ia tidak bergantung pada apa yang terjadi, melainkan pada siapa yang menjalaninya. Dan jika kamu sudah sampai pada titik itu, di mana kamu tidak lagi panik menghadapi yang belum pasti, tidak lagi goyah hanya karena rencana berubah, maka tanpa perlu kamu tunjukkan, terlihat jelas bahwa kamu telah membangun sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar harapan. Diam-diam, dari cara kamu berdiri di tengah ketidakpastian, terpancar kualitas yang tidak semua orang miliki. Dan disitulah, kelas itu benar-benar hidup dalam dirimu. Poin 8. Memaafkan tapi tidak membiarkan luka terulang. Ada satu anggapan yang sering menyesatkan, bahwa memaafkan berarti melupakan, dan melupakan berarti membuka kembali pintu yang sama. Seolah-olah kebaikan hati harus selalu diikuti dengan penerimaan tanpa batas. Padahal dalam kenyataannya, memaafkan dan menjaga diri adalah dua hal yang bisa berjalan berdampingan. Memaafkan bukan tentang membenarkan apa yang terjadi. Bukan pula tentang berpura-pura bahwa luka itu tidak pernah ada. Memaafkan adalah keputusan batin, sebuah pilihan untuk tidak lagi membawa beban yang terus melukai diri sendiri. Ia adalah cara untuk membebaskan diri dari emosi yang tertahan, dari amarah yang berkepanjangan, dari luka yang jika terus dipelihara hanya akan merusak dari dalam. Namun, seseorang yang berkelas memahami bahwa memaafkan tidak berarti menghapus pelajaran. Ia tetap mengingat, bukan untuk menyimpan dendam, tetapi untuk menjaga kesadaran. Ia tidak mengulang kesalahan yang sama, tidak menempatkan dirinya kembali pada situasi yang sama, dan tidak memberikan akses yang sama kepada orang yang telah melukai tanpa adanya perubahan yang nyata. Dalam sudut pandang stoikisme, kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Memaafkan adalah bentuk pengendalian diri, memilih untuk tidak dikuasai oleh kebencian. Namun menjaga batas adalah bentuk kebijaksanaan, memastikan bahwa kita tidak kembali terjebak dalam pola yang sama. Banyak orang terjebak dalam dua ekstrim. Ada yang tidak mau memaafkan sama sekali, menyimpan luka hingga menjadi beban yang terus dibawa kemana-mana.
hidup mereka dipenuhi oleh bayang-bayang masa lalu yang tidak pernah selesai. Di sisi lain ada yang terlalu mudah memaafkan tanpa batas hingga berulang kali terluka oleh hal yang sama. Keduanya sama-sama menguras. Seseorang yang matang secara emosional memilih jalan tengah. Ia bisa memaafkan tanpa kehilangan kewaspadaan. Ia bisa melepaskan tanpa harus kembali terikat. Ia tidak membiarkan masa lalu menguasai dirinya, tetapi juga tidak mengabaikan apa yang telah terjadi. Ini bukan tentang menjadi dingin atau menjauh dari semua orang. Ini tentang memahami bahwa tidak semua orang layak mendapatkan versi dirimu yang sama seperti sebelumnya. Ada yang tetap bisa dekat, ada yang cukup dijaga jaraknya. Dan itu tidak apa-apa. Dalam konteks kesehatan mental, sikap ini adalah bentuk perlindungan yang sangat penting. Dengan memaafkan, kamu melepaskan beban emosional yang berat. Dengan tidak membiarkan luka terulang, kamu menjaga dirimu dari rasa sakit yang sama. Keduanya bekerja bersama, membuatmu tetap ringan namun tidak rapuh. Kamu tidak lagi hidup dalam kemarahan, tetapi juga tidak hidup dalam kelengahan. Bayangkan ketenangan yang muncul ketika kamu tidak lagi terikat oleh masa lalu, namun tetap memiliki kejelasan dalam melangkah ke depan. Tidak ada dendam yang membebani, tidak ada luka yang diulang, hanya ada kesadaran dan keputusan yang lebih bijak. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kamu menahan luka, tetapi pada seberapa bijak kamu belajar darinya. Dan jika kamu sudah sampai di titik itu, di mana kamu bisa memaafkan tanpa kehilangan batas, bisa melepaskan tanpa kehilangan arah, maka tanpa perlu kamu katakan, terlihat jelas bahwa kamu telah bertumbuh. Diam-diam, dari cara kamu memperlakukan luka dalam hidupmu, terpancar kedewasaan yang tidak semua orang miliki. Dan disitulah kelas itu benar-benar menemukan bentuknya. Pada akhirnya hidup tidak pernah benar-benar menuntut kita untuk menjadi sempurna. Ia hanya meminta kita untuk menjadi sadar. Sadar atas apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan bagaimana kita memilih untuk bersikap di tengah dunia yang terus bergerak tanpa henti. Kelas sejati tidak pernah berisik. Ia tumbuh dalam diam, terbentuk dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten, dan terlihat dari cara seseorang menjaga dirinya tetap utuh di tengah tekanan hidup. Bukan tentang apa yang kamu tunjukkan, tetapi tentang apa yang kamu pertahankan ketika tidak ada yang melihat. Jika perjalanan ini terasa dekat dengan dirimu, maka channel ini adalah ruang untuk terus bertumbuh, pelan, dalam, dan bermakna. Tempat di mana kamu tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Karena pada akhirnya, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran yang sederhana.